Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa di Octavia dengan NIM 190105018 akan mencoba menjelaskan mengenai mekanisme dari obat dioksin, yang mana video ini untuk memenuhi tugas farmakologi molekuler yang diampu oleh beliau Bapak Apoteker Iwan Yudakusuma MSI. Baik, kita langsung ke pendahuluan saja. Kita bahas dulu apa sih itu dioksin. Jadi, dioksin ini merupakan suatu zat obat yang termasuk ke dalam kategori obat yang disebut sebagai glikosida jantung. Nah, glikosida jantung ini mengandung cincin lakton yang beranggota 5 atau 6 yang melekat pada inti steroid pada posisi. Dengan kata lain, obat dioksin ini bisa digunakan untuk menstabilkan fungsi jantung kembali. Adapun pengobatan gagal jantung ini merupakan sejarah penggunaan dioksin lainnya. Ini telah terbukti bermanfaat untuk kontrol gejala irama sinus pada pasien dengan gagal jantung ringan sampai sedang. Dalam uji coba yang terbukti, terapi dioksin memperbaiki gejala termasuk fraksi ejeksi, detak jantung, dan kapasitas olahraga. Kemudian, bagaimana dengan mekanisme kerjanya? Nah, telah kita lihat sendiri, di sini terdapat suatu gambar yang menggambarkan mekanisme dari obat dioksin. Nah, di sini terdapat senyawa digitalis yang merupakan inhibitor kuat seluler natrium kalium ATPase. Sistem transport ion ini memindahkan ion natrium keluar dari sel dan membawa ion kalium ke dalam sel. Adapun untuk fungsi transportasi ini diperlukan untuk kelangsungan hidup sel karena difusi natrium ke dalam sel dan difusi kalium keluar dari sel ke gradien konsentrasi. Mereka akan mengurangi perbedaan konsentrasi mereka untuk melintasi membran sel dari waktu ke waktu. Adapun untuk hilangnya gradien ion ini akan menyebabkan depolarisasi seluler dan hilangnya potensi membran negatif yang diperlukan untuk fungsi normal. Adapun untuk mekanisme yang tepat di mana penukaran ini bekerja tidak jelas. Kita ketahui bersama bahwa kalsium dan natrium dapat bergerak kedua arah melintasi sarkolema. Selanjutnya, 3 ion natrium ditukar dengan setiap kalsium. Oleh karena itu, potensial elektrogenik dihasilkan oleh penukaran ini. Untuk arah pergerakan ion-ion ini, yaitu baik ke dalam ataupun keluar, ini tergantung pada potensi membran dan gradien kimia untuk ion. Kita juga tahu bahwa peningkatan konsentrasi natrium intraseluler bersaing untuk kalsium melalui mekanisme pertukaran ini yang mengarah ke peningkatan konsentrasi kalium intraseluler. Nah, ketika natrium intraseluler meningkat, gradien konsentrasi yang mendorong natrium ke dalam sel di seluruh penukaran berkurang, sehingga mengurangi aktivitas penukar yang mengurangi pergerakan kalsium keluar dari sel. Oleh karena itu, mekanisme yang menyebabkan akumulasi natrium intraseluler menyebabkan akumulasi kalsium intraseluler berikutnya karena penukaran aktivitas pompa pertukaran. Nah, adanya senyawa digitalis ini bisa menghambat natrium kalium ATPase. Glikosida jantung menyebabkan konsentrasi natrium intraseluler meningkat. Hal ini kemudian menyebabkan akumulasi kalsium intraseluler melalui sistem pertukaran natrium kalsium. Di jantung, peningkatan kalsium intraseluler menyebabkan lebih banyak kalsium dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma, sehingga membuat lebih banyak kalsium tersedia untuk mengikat troponin C
yang meningkatkan kontraksilitas atau inotropi. Penghambatan natrium kalsium ATPase pada otot polos vaskular menyebabkan depolarisasi yang menyebabkan kontraksi otot polos dan vasokonstriksi. Adapun dengan mekanisme yang tidak sepenuhnya dipahami oleh kita, senyawa digitalis juga meningkatkan aktivitas eferen vagal ke jantung. Aksi parasimpatomimetik digitalis ini mengurangi tingkat penembakan sinoatrilal atau menurunkan denyut jantung, yaitu sironotropi negatif dan mengurangi kecepatan konduksi impuls listrik melalui node atrioventrikal atau dromotrial negatif. Kemudian indikasi terapeutik digoksin ini didasarkan pada mekanisme kerjanya yang meliputi efek pada laju dan ritme jantung serta kekuatan kontraksi jantung. Nah, perlambatan denyut jantung dan ritme dikaitkan dengan dampak digoksin pada sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas vagal yang mengakibatkan konduksi melambat di nodus antriventrikular. Nah, peningkatan kekuatan kontraksi jantung ini dikaitkan juga dengan peningkatan digoksin pada natrium kalium tanpa ATPase. Dengan mengikat kalium, sistem pengikatan pompa digoksin menyebabkan penghambatan pompa. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa natrium kalium ATPase ini menghambat sehingga menyebabkan kontraksi natrium intraseluler meningkat. Akibatnya, kenaikan natrium konsentrasi menyebabkan perlambatan kalsium penghabisan melalui natrium kalsium penukar dan peningkatan relatif kalsium intraseluler. Tambahan dengan meningkatkan potensial aksi sel jantung dengan lebih banyak aktivasi mesin kontraksi. Lalu kita melanjut ke interaksi obat digoksin. Nah, digoksin ini berinteraksi dengan berbagai macam obat. Salah satu mekanisme interaksi obat dengan digoksin adalah perubahan adsorpsi akibat peningkatan waktu kontak di usus halus. Hal ini dapat terjadi dengan penggunaan bersama agen antikolinergik seperti atropin, difenhidramin, fenotiazin, skopolamin, dan benzotropin yang memperlambat motilitas gastrointestinal. Adapun mekanisme lain yang diyakini bisa menyebabkan banyak interaksi obat dengan digoksin adalah penghambatan P-glikoprotein yang terletak di perbatasan tubulus proksimal serta penghambatan metabolisme digoksin karena kurangnya Eubacterium lactum di gastrointestinal. Selain itu, digoksin juga dapat menyebabkan hiperkalemia yang mengancam jiwa, yang dapat menyebabkan interaksi dengan obat-obatan yang juga mempengaruhi homeostasis kalium seperti ACI, kemudian penghambat reseptor angiotensin 2, lalu spironolakton, eplerenon, dan suplemen kalium. Sehingga mekanisme farmakokinetik dan farmakodinamik juga harus diperhatikan dalam hal interaksi obat digoksin. Dan yang terakhir, adapun potensi interaksi dengan digoksin itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kadar serum. Contohnya amiodaron, verapamil, spironolakton, itaconazole, kemudian makrolida, tetrasiklin, quinidin, siklosporin, indometasin, difenoksilat, kemudian benzodiazepin, dan propafenon. Kemudian yang kedua juga bisa untuk menurunkan kadar serum. Contohnya
antineoplastik, arang aktif, kolestiramin, kolesterol, aminoglikosida oral, kemudian rifampicin, penisilamin, neomycin, metoclopramid, sulfasalazin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga juga bisa untuk meningkatkan efek farmakodinamik, contohnya bloker, verapamil, dithiazem, diuretik, dan simpatomimetik. Dan yang terakhir juga bisa untuk melawan efek farmakodinamik, contohnya hormon tiroid. Nah, sekian penjelasan video mengenai mekanisme dari obat dioksin ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.